Ade Armando, makhluk jenis baru dalam peradaban manusia. Sebenarnya ada beberapa nama yang kita tak sudi menyebutkannya di sini yang punya tugas dan misi yang sama, dan mungkin mendapatkan upah, fasilitas, dan perlindungan yang maksimal entah dari siapa. Tapi makhluk-makhluk ini baru ada semenjak Jokowi hadir di perhelatan Capres sampai hari ini, mungkin habis bersamaan dengan lengsernya Jokowi, karena pernyataan-pernyataan provokatifnya yang mati-matian bela Jokowi dan menyerang para pengkritisi kebijakan. Mereka adalah buzzer dan jokower. Ini adalah fenomena baru sekaligus simbol kesewenang-wenangan penguasa dan ketidakadilan, serta genderang perang yang terus ditabuh. Ironi baru dari ironi-ironi yang duluan hadir. Tanggapi dulu, saya luruskan. Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Sebentar, kasus pada apa, saat Bang? itu Dijelaskan terperinci, Bang. ujaran penodaan terhadap agama yang ya, Allah kan bukan orang yang Arab. dia katakan Allah itu bukan orang Arab, jadi Allah senang-senang aja, kurang lebih bahasanya. Ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Cina, Ambon, hip hop, blues. Di dalam putusan itu penghentian penyidikan perkara dia dibatalkan, jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017 bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukan Nah, sudah ini ada aja SP3, belum dia Bang? papain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya, giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai Tapi dengan kalau saat terbukti ini. ya diusut saja sampai tuntas, sampai dibully Nah itu mungkin. kita nggak tahu bagaimana kinerja kepolisian. Kita kasih klarifikasi Itu loh, dulu. Mungkin itu loh. sudah SP3, Bang. Sudah atau belum? SP3-nya dibatalkan, penghentian penyidikannya, dia masih status tersangka. Salah kalau dibilang dia orang bebas, dia masih tersangka. Oke, Mas Ya, Adi. Iya, saya nggak tahu kenapa Bapak ini tiba-tiba ngomong tentang hal yang nggak relevan ya di tadi sini. Anda ngomong tentang Anda, masalah Anda, ya saya nggak menanggapi itu. Iya. Dalam sidang itu saya ahli pidananya. Oh, Disampaikan Anda oleh pihak. pantas, Loh, pantas kok orangnya pantas? ini. Ya Anda yang Jadi melakukan saya mau bilang, delik, wajar sorry, Anda saya mau bilang dilaporkan. Bergantian. Saya mau Gitu bilang loh. bahwa- Kasih ke Mas Adi dulu coba. Saya ahli itu alat bukti dalam pasal 184. Penjelasan versi Mas Saya Adi nggak dulu. bantah. Iya. Kapan saya bantah? Saya Nah, hanya Anda mengatakan. kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda Siapa tidak yang bebas, Anda bilang? masih tersangka. Ulang rekamannya. Anda masih tersangka. Yang Iya, saya bilang kapan Anda saya masih bilang tersangka. saya bebas? Gitu. Klarifikasi silakan. ya? Langsung saja. Anda berani nggak bersumpah sekarang Mas Adi bahwa kami saya pernah berikan mengatakan hak untuk tadi bicara saya terlebih bebas dahulu. dari. Anda masih tersangka. Kita secara dengar Enggak, hukum. penjelasannya. Pak Saya pernah Bintang bilang saya dengan Pak bebas Budi. nggak? Ya nanti aja lihat. Tapi sekarang Nah, ini diramein. kan begini Loh, kelakuannya, loh, ya. Anda masih tersangka. Tadi Anda bilang masih bebas. Enggak, Jadi kita Mas. dengar secara dulu hukum. klarifikasinya. Jadi Pajak-pajak bagaimana? amat. Silakan. Kalau mau nanggapi aja. Lah, Bang, ini datang dukung mahasiswa atau Sebetulnya saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. kalau yang Nah. 3 periode sama penundaan pemilu juga termasuk? Dua-duanya lah ya. Dua-duanya, oke. Ya, dua-duanya, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Jadi saya seperti menyatakan, ya saya dukung. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman BEM SI ini, rakyat bangkit ya, itu harus juga didukung, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari gerakan masyarakat, karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Sehat atas dasar apa nih? Ya misalnya gini, kan kita tahu sekarang ternyata yang namanya gerakan mahasiswa sekarang tuh terpecah. Ini BEM SI ini cuma satu nih, BEM SI
Rakyat Bangkit, ada BEM SI Kerakyatan, ketuanya beda dan keduanya tidak sejalan. Oke. Padahal itu sama-sama menghimpun BEM ya. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantaranya juga ada dua, BEM Nusantara versi Eko, BEM Nusantara versi Dimas. Terus ada lagi yang terbaru yang kemarin udah bikin unjuk rasa pada saat hari Minggu kan, hari kemarin Minggu ya, Iya, Minggu. di Batu Muda atau di mana ya, Aliansi Mahasiswa Indonesia. Nah ini kok jadi ribet ya, kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah cari panggung masing-masing, sehingga ya saya sebagai orang yang lebih tua ya merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Oke Bang, artinya kedatangan Bang Ade sekarang mementahkan big data yang diklaim selama ini. Big data yang diklaim oleh seorang Menko. Ya mungkin ada big data itu, kan saya nggak pernah lihat juga ya, tapi yang jelas saya nggak percaya bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia itu mendukung 3 periode. Saya lebih percaya sama hasil survei dong, hasil survei apa ya, indikator estimasi kan jelas. Indikator terakhir kan mengatakan masyarakat 62% itu takut bersuara. Indikator yang mana nih Bang? Yang puas atau yang takut? SMRC bikin survei yang menyatakan mayoritas menolak. Oke. Kalimatnya gitu, mayoritas menginginkan agar kita mengikuti konstitusi gitulah kira-kira. Abang di posisi itu. Saya dukung itulah. Oke Bang, thank you Bang Ade. Yuk, siap. Thank you semua. Ini ada Armando. Ada Armando munafik. Saksikan. Mereka para buzzer ini ditampakkan seperti pintar, cerdas dan pemberani, padahal mereka dimanfaatkan, dan kapanpun sangat mungkin jadi tumbal dan korban. Mereka seperti layaknya para bangsawan, padahal ruang lingkup mereka menjadi sempit dan hampir tak ada ruang buat mereka kabur. Mereka nampak cakap dalam ilmu agama, sampai dengan pongahnya so tahu dan seperti nantang Tuhan, padahal di saat yang sama mereka sudah jadi kufur dan munafik, dan mustahil bisa kembali. Sungguh tragis nasib mereka ini. Hanya karena uang, mereka rela bermusuhan dengan saudara, alam, bahkan Tuhannya. Rasa iba kita jadi sia-sia, karena ternyata ada yang menciptakan dan memerlukan jasa-jasa manusia begini. Terus kebaikan apa yang bisa kita harap dari pemimpin yang untuk memagari kekuasaannya aja harus mengorbankan manusia? Tragis amat nasib kita, wallahu alam bisawab.